Min Ah mencoba berontak. Sekelompok pria tak sabar. Satu persatu, mereka mendatangi gadis itu. Seorang pria berdiri di hadapannya, mengarahkan kamera pada Min Ah. Dia siap merekam video gadis itu. Video itu akan disebarkan pada pengunjung situs. Gadis itu putus asa dan tak berdaya. Saat Min Ah terbangun, dia kehilangan keperawanannya. Tapi dia tak berani melapor. Dia juga tak berani bercerita pada orang lain. Gadis itu hanya bisa berpura-pura di hadapan ibunya, bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi saat tengah malam, Min Ah menangis di balik selimut. Pagi ini dia kesiangan. Min Ah bergegas pergi ke sekolah. Awalnya dia menyukai seseorang dari internet. Tak lama kemudian, pria itu meninggalkannya. Min Ah lalu bertemu kakak kelasnya yang tampan. Seniornya itu sangat peduli. Min Ah memberitahu temannya bahwa dia sedang dekat dengan senior yang tampan. Senior itu mengajaknya berkaraoke. Mereka pergi hingga tengah malam. Senior itu mengajaknya makan malam. Min Ah tak menolaknya. Setelah makan, Min Ah bermaksud pulang. Tapi senior itu memintanya untuk tinggal. Gadis itu lalu mabuk hingga tak sadarkan diri. Dia merasa senior itu sangat baik, menawarinya minuman, dan berkata itu bisa mengurangi bebannya. Tanpa curiga, Min Ah meminumnya. Dia pun langsung menghabiskannya. Saat terbangun, dia sudah ada di kursi. Gadis itu tak bisa bergerak, tangannya juga diikat. Dia ketakutan. Saat dia menyadari bahaya yang mengancam, semua sudah terlambat. Dia pun ditonton banyak orang. Dia hanya bisa pasrah. Min Ah pun tak lapor polisi apalagi memberitahu keluarganya. Dia harus mematuhi senior itu. Dan masalah ini juga bukan urusan mudah. Sementara itu, hal yang sama terjadi di sekolah. Senior itu selalu memojokkannya. Dia mengancam akan menyebarkan video itu. Meski Min Ah memohon padanya, hal itu tak ada gunanya. Senior itu terus mengajaknya minum lagi. Gadis itu tak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari, ibunya histeris di kamarnya karena dia mengetahui anaknya jadi korban pencabulan. Ibunya meminta petugas Gukchol untuk menangkap pelaku itu secepat mungkin. Geokchol menangkan senior itu dan teman-temannya. Tapi kasus itu mengundang reaksi masyarakat. Para wartawan berkerumun di depan kantor polisi. Mereka ingin mewawancara korban. Setelah itu, saat Min Ah muncul, kehidupan pribadinya jadi konsumsi publik. Dia terlalu muda untuk menghadapi hal itu. Gadis itu masih lugu. Geokchol yang menangani kasus itu merasa gagal melindungi Min Ah. Polisi itu pun merasa bersalah. Lalu, Min Ah mengganti identitasnya menjadi Seorin. Di kota lain, Seorin memulai hidup baru. Kini dia bekerja sebagai guru SMA. Dia memiliki tunangan yang tampan. Hari ini adalah hari pertunangannya. Saat muridnya mengetahui hal ini, mereka memberi kejutan. Seorin tersenyum. Dia merasa sudah saatnya berpamitan dengan masa lalu. Dia tak perlu memikirkannya lagi. Tapi hari itu, dia menerima pesan ancanaman. Pesan itu berisi gambar telanjangnya. Seorin minum kopi yang ada di meja kantornya. Tak lama, dia pun pingsan. Seseorang masuk ke kantornya. Saat Seorin terbangun, hari sudah berganti. Dia melihat sekeliling. Dia merasa tak enak badan, pergelangan tangannya pun memerah. Lalu, ponselnya berdering. Master mengirim video. Itu adalah videonya. Dia penasaran saat dia tak sadarkan diri malam sebelumnya. Apakah seseorang menyelinap ke kantor dan mengambil gambarnya? Pesan lain datang. Master mengancamnya untuk patuh jika tidak video itu disebarkan. Kalimat dalam pesan itu tak asing. Seorin lalu ingat kejadian 10 tahun lalu. Apakah seniornya melakukannya lagi? Dia khawatir kehidupan barunya akan hancur lagi. Kali ini dia mulai bertindak. Seorin memeriksa kamera pengawas. Tapi petugas keamanan memberitahunya bahwa kamera pengawas rusak dan tak bisa digunakan selama seminggu. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Seorin pun minta bantuan. Dia menemui Gukchol yang membantunya waktu itu. Dia memintanya untuk memeriksa seniornya. Malam harinya, saat makan malam dengan calon mertua, Master mengirim pesan lagi. Master memintanya untuk mengambil gambar segera. Jika Seorin tak melakukannya, dia akan menyebarkan video itu. Seorin mengira itu hanya ancaman biasa. Tak lama kemudian, mertuanya menerima pesan dari Master. Seorin khawatir dan menyerah. Dia pergi ke kamar mandi dan mengambil gambar dirinya, lalu mengirimkannya. Dia sadar, teror ini akan terus terjadi. Dan sekarang, Seorin telah dikendalikan oleh Master. Seorin menemui Gukchol lagi. Ternyata seniornya telah bebas dan masuk penjara lagi. Senior itu adalah kriminal. Hari kedua, Seorin menerima pesan lagi. Master memintanya untuk pergi ke gudang. Seorin pun menurutinya. Dia melihat botol minuman yang sama, minuman yang seharusnya tidak dia minum. Seorin pun histeris. Dia tak mau mengalami hal itu lagi. Dia tak mau menjadi boneka yang dikendalikan. Dia melempar botol itu ke dinding. Tindakan Mini membuat marah Master.
Pesan lain pun datang. Master mengancamnya karena tidak mengikuti perintah. Videonya akan disebar ke kelas, agar muridnya tahu. Kemudian tinggal menunggu waktu. Grup percakapan kelasnya geger. Murid-murid membicarakannya. Ini seperti kehidupan nyata, bukan? Seorin semakin panik. Dia terduduk. Waktunya telah habis. Anehnya, yang muncul adalah nama Sejong. Semua murid melihat ke arah Sejong. Seorin mengerti, ada banyak korban sepertinya. Sepulang sekolah, dia menghampiri Sejong, lalu bertanya pada anak itu, apakah dia juga patuh pada master? Jawaban Sejong semakin membuatnya yakin. Ternyata, beberapa bulan lalu, Sejong juga menerima pesan dari master. Dia diminta pergi ke gudang untuk meminum sesuatu. Dia pun direkam. Master menggunakan video ini untuk memaksanya melakukan apapun yang dia minta. Teman sekelasnya curiga, karena Sejong selalu menyembunyikan perasaannya. Seorin lalu mengetahui sesuatu. Sejong sedang dekat dengan ketua kelas. Seorin pun menghampiri Sejong. Ia menanyakan hubungannya dengan ketua kelas. Sejong berkata dia menyukai ketua kelas. Mereka sangat akrab. Suatu hari, ketua kelas mengajaknya bertemu. Mereka berduaan di rumah. Mereka pun mabuk. Lalu dia membuka komputer ketua kelas dan menemukan banyak video tak pantas. Salah satunya dirinya. Dia marah dan menghapusnya. Perbuatannya itu membuat ketua kelas marah. Ketua kelas lalu mengancam Sejong akan menyebarkan video itu ke seluruh kelas. Seorin merasa hal ini benar-benar mengganggu. Ketua kelas itu terkenal sangat pintar dan rajin. Ayahnya pun seorang pengacara terkenal. Mungkin benar apa kata Sejong. Ketua kelas itu mungkin adalah master. Seorin pun mulai menguntit ketua kelas. Sesuai dugaannya, sepulang sekolah, dia pergi ke tempat karaoke bersama berandalan lain. Seorin terus mengawasinya. Tapi Seorin tak ahli dalam hal ini. Dia ketahuan. Dia harus segera pergi dari tempat itu. Berandalan itu mengejarnya. Saat dia dalam bahaya, seorang menyelamatkannya. Seorin berhasil diperkosa oleh beberapa orang. Adegan itu pun direkam. Tapi yang mengejutkan adalah sosok di balik itu semua. Suara yang manipulatif itu adalah anak ini. Petugas Gukchol adalah orang yang bertugas waktu itu, sekitar 10 tahun lalu. Saat itu dia menangani kasus Min Ah dan membuat media gempar. Dia merasa bersalah pada Seorin selama bertahun-tahun. Gukchol ingin melindungi Seorin dan memberitahu semua bahaya yang mengancam. Polisi itu memintanya untuk tidak bertindak sendirian lagi dan segera memberitahunya jika ada hal lain. Siapa sangka, Master mengetahui seluk-beluk Seorin. Master telah menyebarkan video itu ke internet dan menampilkan tayangan langsungnya. Jalan tak ada ujung ini membuat Seorin tak berdaya. Seorin pulang dan berendam. Dia mengamati foto tunangannya. Saat dia siap mengakhiri hubungannya, Master mengirim pesan. Sejong sedang disandera. Master ingin dia datang segera. Jika tidak, video Sejong akan ditayangkan di internet. Sebagai guru Sejong, dia tak ingin membiarkan muridnya mengalami apa yang pernah dia alami. Dia lalu mengirimkan lokasi pada Gukchol. Tak berapa lama, Seorin tiba dan menemukan botol minuman yang sama. Dia melepas kertas catatan yang menempel, lalu meminumnya tanpa ragu. Setelah bangun, gerombolan berandal menangkapnya. Salah satunya adalah ketua kelas. Tapi anak itu terlihat malu. Seorin meminta mereka melepaskan Sejong. Tapi sungguh aneh, Sejong muncul dalam keadaan bugar. Untuk sesaat, Seorin tak memahami apa yang terjadi. Tapi dia segera sadar. Perkataan Sejong berlawanan dengan kenyataan. Ternyata ketua kelas menyukai Sejong. Lalu Sejong merayunya. Dia merekam video ketua kelas, lalu menggunakannya. Sejong adalah tangan kanan master. Ketua kelas ternayat adalah korban. Sejong mengancamnya, lalu memaksanya berpura-pura. Tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan Seorin. Demi menyelamatkan dirinya, ketua kelas rela datang ke tempat asing. Orang-orang ini benar-benar gila. Tak lama kemudian, master menghubungi mereka dan memberi mereka perintah, lalu membiarkan mereka merekam video dan menyiarkannya di internet. Semakin banyak like dan pengunjung didapat, semakin besar keuntungan mereka. Lalu, mereka mengarahkan ponsel pada Seorin. Untung saja, Gukchol tiba. Gerombolan itu ditangkap. Apakah ada toleransi? Polisi menyita ponsel Sejong. Nomor master pun ditemukan. Mereka lalu melacak nomor itu dan alamat web. Setelah menemukan lokasinya, polisi bergegas. Seorang pria terlihat bergegas pergi, tapi dia berhasil ditangkap. Pria itu tak mau mengaku. Nomor ponsel itu bukan milik pria itu. Gukchol dan Seorin mendekat. Mereka melihat seseorang di dalam rumah. Seorang anak panik saat Seorin masuk. Anak itu diduga putra seorang tahanan. Seorin mengira dia seorang pria dewasa. Seorin mencoba mendekat, tapi anak itu mundur perlahan. Mereka melihat foto dan penghargaan di dinding. Komputer di rumah itu terhubung ke sebuah situs.
Gukchol melihat ada jalan keluar. Dia mengambil ponsel dan menelepon nomor master. Ponsel di tangan anak itu berdering. Siapa yang menyangka, dalang di balik kekacauan itu adalah seorang anak kecil. Anak itu menyaksikan kejahatan yang dilakukan sang ayah, lalu berpura-pura jadi master. Dia mengendalikan Sejong dan lainnya, memaksa banyak wanita merekam video, lalu menyebarkannya di internet agar mendapat uang. Baginya ini seperti permainan mengerikan, benar-benar dramatis. Akhir cerita film ini, anak itu dibebaskan. Itu karena dia masih anak-anak, dan dia harus direhabilitasi. Kesimpulannya, tingkat kejahatan seseorang tak ada hubungannya dengan umur. Sekian, jangan lupa like, share, dan follow.